warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah yang beranggotakan saya Hana Zevanya Emanuela dari absen 21, Saya Nadia Salsabila dari absen 34. Saya Senada Wiyahulani dari absen 36. Saya Alfat Abdul Ibrahim dari absen 4. Saya Minang Estarwawan dari absen 10. kami akan menjelaskan isi dari Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia yaitu Munasain. Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau Munasain. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati yang belum diketahui potensinya. Biodiversitas Indonesia masih layak dijadikan sebagai aset bagi masa depan dan kejayaan bangsa yang harus dijaga, dipelajari dan juga dimanfaatkan bagi keberlanjutan pembangunan guna pencapaian kemakmuran serta masa depan bangsa yang lebih baik. Keanekaragaman hayati di Indonesia mengalami ancaman karena eksploitasi sumber daya alam yang sangat berlebihan. Hutan masih banyak dikorbankan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Banyak perkebunan monokultur termasuk perkebunan teh, karet, dan sekarang kelapa sawit. Bahkan dikonversi untuk kepentingan umum termasuk pembangunan perkotaan. Tokoh yang berjasa dalam membagi kawasan biogeografi Indonesia. Yang pertama ada Alfred Russel Wallace. Yang kedua ada Max Wilhelm Carl Wilber. Yang ketiga ada Richard Baedeker. Biogeografi Indonesia. Dari segi persebaran tumbuhan atau fitogeografi, Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysia, meliputi Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Kawasan ini ditentukan berdasarkan persebaran marga tumbuhan dan ditandai dengan 3 simpul dilapasi. Kekayaan flora di Malaysia bukan hanya produk proses evolusi kawasan ini, tetapi juga merupakan produk pencampuran dua unsur flora yang mempunyai asal yang berbeda. Mengenai fauna atau zoogeografi, Indonesia termasuk dalam kawasan oriental, namun Indonesia bagian timur terdapat pengaruh juga dari fauna kawasan Australia. Dari kehidupan sebelum manusia modern yaitu adalah dalam perut bumi terpendam berbagai jenis makhluk hidup yang mampu menggambarkan sejarah perkembangan isi bumi. Manusia dan bisa ditelusur jejaknya pada zaman kuarter yaitu kala Pleistocene dan kala Holocene. Kala Pleistocene mulai sekitar 1,8 juta tahun yang lalu dan berakhir pada 10.000 tahun yang lalu dan kemudian diikuti kala Holocene yang berlangsung hingga kini. Dua flora. Yang pertama adalah bunga bangkai. Bunga bangkai raksasa pertama kali ditemukan oleh Dr. Edoardo Beccari, seorang botanis dari Italia pada tahun 1878 di kawasan air terjun Lembah Anai, Sumatera Barat. Bunga bangkai raksasa telah dijadikan sebagai flagship flora konversi Bengkulu, salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Yang kedua, bunga Rafflesia. Rafflesia termasuk tumbuhan parasit sejati yang tidak berakar, berbatang, dan berdaun. Keberadaannya di alam ditandai oleh munculnya bunga ke permukaan. Tumbuhan ini dikenal dengan sebutan bunga Rafflesia. Ini merupakan salah satu contoh fauna, yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini di habitatnya di Pulau Sumatera. Satwa ini termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah.
Nama saya Henry Iksan, panggilan saya Iksan. Saya di sini sebagai teknisi edukasi dari museum. Pertanyaan pertama, Ya. museum ini berdirinya kapan? Museum ini sudah ada diresmikan sejak 18 Mei 1982 dan dulu namanya itu Museum Etnobotani, bukan Munasain. Sedangkan Munasainnya baru ada diresmikan pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Pertanyaan kedua, kalau di sini tuh ada nggak sih koleksi yang misalnya ini itu sudah harga? Kalau yang ini berharga, kebetulan museum ini bukan berharga ya, sebuah koleksi museum itu priceless, tidak ada harganya. Karena kandungan pelajaran yang didapat dari koleksi museum itu sangat banyak dan juga bisa dinilai dengan uang. Sedangkan yang paling menarik di museum itu, saya balikin nih kamu pasti ketika melihat ada binatang itu yang kamu telusuri sampai detail apakah ini asli atau bukan. Nah, yang paling banyak di dunia atau paling banyak dilihat sama ini itu koleksi alatan binatang. Kalau untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara pengelola museum ini untuk merawat benda bersejarah ini? Kalau perawatan koleksinya itu umum seperti kita merawat koleksi pribadi kita, bersihin, beri buku, dijaga. Cuma yang spesialnya itu menjaganya agar tidak terpapar atau ada yang rusak. Misalnya kayak jamu, kayak tangan-tangan jahil. Nah itu yang agak-agak ekstra. Untuk pertanyaan terakhir, ada nggak sih cerita menarik di balik salah satu koleksi ini? Yang paling menarik itu apa ya? Menurut saya rempah. Masyarakat itu umumnya tahunya, terutama kalian generasi muda, rempah-rempah itu kalian pasti tahu membuat bumbu masakan itu. Padahal kandungannya serta manfaatnya itu sangat banyak, bisa buat makanan jelas, buat kosmetik, buat obat, dan bahkan ketika zaman kecil kuno ada versi yang menunjukkan kalau rempah-rempah itu dipakai untuk proses mumifikasi. Itu manfaat rempah. Cukup segitu, semoga membantu ya. Sama-sama. Sekian penjelasan dari kami tentang Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau Munasain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.